Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Gunawan MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Pendidikan serta anak-anak kelas C4 yang saya banggakan. Baik, kali ini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7 yang akan membahas tentang komponen pendidikan Islam. Baik, untuk presentator yang pertama yaitu Faik Nur Hidayah. Presentator yang kedua yaitu Maulana Arifki. Untuk presentator ketiga yaitu Farin Afrilia Cahyani. Dan presentator terakhir yaitu Etika Yulia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Nur Hidayah. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian metode pendidikan Islam. Istilah metode terdiri dari dua kosakata, yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode berarti jalan yang dilalui. Metode adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Jadi, metode pendidikan Islam adalah cara yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam agar materi pendidikan Islam tersebut dapat dengan mudah diterima oleh anak didik. Yang kedua, tentang tujuan, tugas, dan fungsi metode pendidikan Islam. Tujuan diadakan metode di sini adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar agama Islam lebih berhasil dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Sedangkan fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dengan peserta didik. Tujuan utama metode pendidikan Islam adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, dan menghayati serta meyakini materi yang diberikan dan meningkatkan keterampilan olah pikir. Selain itu, tugas dari metode itu adalah membuat perubahan dalam sikap dan minat serta memenuhi nilai dan norma yang berhubungan dengan pelajaran dan perubahan dalam pribadi. Dan bagaimana faktor-faktor tersebut diharapkan menjadi pendorong ke arah perbuatan yang nyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Afrilia Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode pendidikan Islam dan metode-metode pendidikan Islam. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik metode pendidikan Islam. Pasti kalian ingin tahu kan, karakteristik metode pendidikan Islam itu? Simak baik-baik ya. Karakteristik metode pendidikan Islam. Yang A, keseluruhan proses penerapannya didasarkan pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran yang universal. Yang B, proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan konsep al-akhlak al-karimah. Yang C, bersifat luwes dan fleksibel. D, bersungguh-sungguh dalam menyeimbangkan antara teori dan praktek. Yang E, menetapkan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlakul karimah. Yang F, menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta mengombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajarannya. Yang G, berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif yang kondusif.
Yang H. Metode pendidikan Islam dan merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode pendidikan Islam. Pasti kalian ingin tahu kan metode-metode pendidikan Islam? Metode-metode pendidikan Islam secara formal yang dikembangkan oleh Al-Syaibani yaitu A. Metode induksi atau kesimpulan, B. Metode kiasiah, C. Metode kuliah, D. Metode dialog, E. Metode halakoh, F. Metode riwayat, G. Metode mendengar, H. Metode membaca, I. Metode imla, J. Metode hafalan, K. Metode pemahaman, dan L. Metode pariwisata. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rifki. Di sini saya selaku pemateri kedua dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang prosedur pembuatan metode pendidikan Islam dan asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. Yang pertama, prosedur pembuatan metode pendidikan Islam ialah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi A. Tujuan pendidikan Islam, B. Peserta didik, C. Situasi, D. Fasilitas, dan E. Pribadi pendidik. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pelaksanaan metode pendidikan Islam. A. Asas motivasi, yaitu membangkitkan perhatian peserta didik ke arah bahan pelajaran yang sedang disajikan. Dan yang B. Asas aktivitas, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bagian secara aktif dan kreatif dalam seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Dan yang C. Asas apersepsi, yaitu mengupayakan respon-respon tertentu dari peserta didik sehingga mereka memperoleh perubahan pada tingkah laku, pembendaharaan, konsep, dan kekayaan akan informasi. Dan yang D. Asas peragaan, yaitu memberikan variasi dalam cara-cara mengajar dengan mewujudkan bahan yang diajarkan secara nyata. Dan yang E. Asas ulangan, yaitu usaha untuk mengetahui taraf kemajuan atau keberhasilan belajar peserta didik dalam aspek yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang terakhir sikap. Dan yang F. Asas korelasi, yaitu menghubungkan suatu bahan pelajaran dengan bahan di pelajaran lainnya sehingga membentuk mata rantai yang erat. Dan yang G. Asas konsentrasi, yaitu memfokuskan pada suatu pokok masalah tertentu dari keseluruhan bahan pelajaran untuk melaksanakan tujuan pendidikan serta memperhatikan peserta didik dalam segala aspek. Dan yang H. Asas asas individualisasi, yaitu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Dan yang I. Asas sosialisasi, yaitu menciptakan situasi sosial yang membangkitkan semangat kerjasama antara peserta didik dengan pendidik atau sesama peserta didik dan masyarakat dalam menerima pelajaran agar lebih berdaya guna. Dan yang J. Asas evaluasi, yaitu memperhatikan hasil dari penilaian kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai umpan balik pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Dan yang K. Asas kebebasan, yaitu memberikan keleluasaan keinginan dan tindakan bagi peserta didik dengan dibatasi atas kebebasan yang mengacu pada hal-hal yang positif. Dan yang L. Asas lingkungan, yaitu metode dengan berpijak pada pengaruh lingkungan akibat interaksi dengan lingkungan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada
kata yang kurang dimengerti atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Yulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi pendidikan Islam dan jenis strategi pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian strategi pendidikan Islam. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai taktik atau rencana, langkah-langkah yang dilakukan sistematis dalam perang. Strategi pada hakikatnya adalah pengetahuan seni mendayagunakan semua faktor untuk mengamankan sasaran pendidikan yang hendak dicapai melalui perencanaan dan pengarahan. Dengan demikian, strategi pendidikan dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan metode umum pelaksanaan proses kependidikan. Yang kedua, jenis strategi pendidikan Islam. Adapun strategi pendidikan Islam itu adalah seperti yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala antara lain pada surah Al-Qasas ayat 77 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Dengan dasar petunjuk Allah sebagaimana yang tersirat dengan firman-Nya. Maka strategi pendidikan Islam harus mencakup ruang lingkup pembinaan, keimanan, akhlakul karimah, dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada presentator. Dan di sini saya juga selaku moderator dari kelompok 7 berterima kasih kepada para audien yang telah menyimak penjelasan dari kami. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.